Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan kita umur sehingga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa untuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Langsung saja di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang konflik-konflik yang ada di Indonesia. Khususnya yaitu konflik yang terjadi di Aceh, yaitu ada gerakan Aceh Merdeka atau GAM, dan ada gerakan di timur Indonesia yaitu Organisasi Papua Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang mengapa mereka memberontak, yaitu yang pertama GAM atau Gerakan Aceh Merdeka ini didirikan tahun 1976 oleh seseorang yang bernama Hasan. Ini terus berlanjut sehingga sampai pada 2005 yang akhirnya itu berdamai dengan Indonesia. Nah, di sini mengapa GAM memberontak? Karena mereka merasa pemerintah ini merasa tidak adil. Tidak adil di sini yaitu tidak meratanya pembangunan begitu. Jadi keadilan belum merata lah istilahnya. Jadi belum memenuhi ada di Pancasila itu sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu menurut rakyat Aceh itu kurang puas dengan pelayanan di pusat yang mengakibatkan mereka itu memberontak. Lalu ada lagi Organisasi Papua Merdeka yang didirikan tahun 1963. Di sini organisasi ini yaitu ingin supaya Papua ini berpisah dari Indonesia, dari bagian dari NKRI. Mengapa? Karena di Papua ini kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang saya kenal sekarang itu Freeport yang ada di Papua sana. Itu menambang emas. Dan di sini setelah tahu latar belakangnya, saya menyimpulkan menurut pendapat saya pribadi gitu. Kenapa terjadi yang namanya pemberontakan? Karena pemerintah pusat kurang memperhatikan ke daerah-daerah yang jauh. Contohnya Aceh. Aceh itu dari Jakarta itu ribuan kilometer. Jika ditempuh dengan menggunakan darat, itu ribuan kilometer. Belum lagi menyeberangi pelabuhan Merak. Menyeberang itu kan sangat jauh begitu. Juga bukan itu saja. Pembangunan di negara Indonesia itu hanya berpusat di Jawa. Berpusat di Jawa itu berarti dalam artian seperti kereta api, lalu ada lagi pusat-pusat perekonomian itu semua di Jawa. Contohnya yaitu jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ke luar Jawa. Di tempat saya di Cianjur sana itu jalan-jalan di sana itu masih banyak yang rusak. Jalannya itu sudah ya bisa dibilang jalan kabupaten lah. Contohnya itu jalan di Tasikmalaya. Itu masih banyak jalan yang rusak. Jadi gak usah jauh-jauh ke luar ini. Di Jawanya sudah tidak merata, apalagi di luar sana. Saya pernah melihat di video di Papua sana, itu jalannya masih tanah. Dan di Pulau Jawa itu ada jalan tanah, itu di daerah Cianjur Selatan itu masih ada jalan yang masih tanah begitu.
Nah di sini saya cukup memprihatinkan lah, begitu negara yang seluas, negara Gemah Ripah Loh Jinawi, Gemah Ripah semua ada, tongkat batu jadi tanaman, asal nanem itu jadi tanaman. Buktinya ya tidak ada ininya tidak ada timbal baliknya untuk masyarakat begitu. Tetap aja gitu jadi negara miskin. Beda dengan Singapura yang wilayahnya kecil tapi mereka itu bisa menjadi negara terkaya. Nah kita Indonesia begitu. Makanya menurut pendapat saya ya lebih baik daripada dengan kesatuan NKRI kita menjadi negara banyak kemiskinan di mana-mana. Buktinya juga pernah dengar desas-desus 19 juta lapangan pekerjaan. Buktinya tidak goib itu nggak ada. Lebih baik kita jadi negara bagian-bagian saja, mengurus daerahnya masing-masing atau merdeka lah daripada satu ikut negara Indonesia tapi pembangunan tidak merata. Sumatera tidak merata, Sulawesi jauh Sumatera Sulawesi di Cianjur di tempat saya jalan masih pada jelek. Ini gimana begini? Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi lebih intinya itu ialah ayolah kepada para petinggi-petinggi di sana, mohonlah gitu ya bukan memohon sih istilahnya, tapi ayolah gitu sadar, jangan gunakan uang-uang yang ada itu untuk memenuhi kantong-kantong kalian, tapi untuk pembangunan merata saja di Pulau Jawa, Sumatera yang lainnya. Insya Allah kita akan negara kita akan menjadi negara yang makmur, maju dan sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak kurang pantas untuk didengarnya atau kurang bagus lah. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.